Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini bersama kami kelompok I. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, kita akan membahas atau membongkar sebuah mesin dari bank syariah. Nah, di sini kita akan melihat 3 pilar utama yang menyebabkan atau membuat si bank tersebut bisa beroperasi. Tentu kalian pernah nggak sih bertanya-tanya dari mana sih sebuah bank itu mendapatkan uang, bagaimana cara mereka menyalurkannya, dan uang tersebut disalurkan kemana? Nah, di sini kita akan membahas tuntas 3 pilar utama tersebut. Untuk itu, disimak baik-baik ya penjelasan kami. Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga intermediasi, yang dimana bank syariah ini mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana. Tetapi terdapat perbedaan yang fundamental antara bank konvensional dan bank syariah, yang dimana di bank syariah ini ia tidak menggunakan sistem bunga atau riba. Sebagai gantinya, ia menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa. Di bank syariah, kita tidak mengenal istilah kredit, tetapi kita menyebutkan dengan pembiayaan. Kredit adalah peminjaman uang yang menghasilkan bunga, sedangkan pembiayaan adalah transaksi yang berbasis aset real. Ini merupakan pilar ketiga yang akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Tapi pertama-tama kita harus tahu dulu nggak sih dari mana sih bank tersebut mendapatkan dana? Nah, materi mengenai pendanaan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Utami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendanaan atau source of fund dalam bank syariah. Pendanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan perbankan. Bagi bank, dana merupakan darah kehidupan yang memungkinkan bank dapat menjalankan seluruh aktivitasnya, mulai dari penyaluran, pembiayaan, investasi, hingga pelayanan kepada masyarakat. Tanpa adanya dana, bank tidak dapat beroperasi. Nah, dalam konteks bank syariah, sumber utama pendanaan berasal dari dana pihak ketiga atau disingkat DPK. Dana pihak ketiga ini adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Cara bank syariah menghimpun dana ini tentu berbeda dari bank konvensional karena harus sesuai dengan prinsip syariah, yang dimana itu tidak boleh ada unsur riba, gharar maupun maisir. Secara umum, ada 2 akad utama yang digunakan dalam penghimpunan dana pihak ketiga, yaitu yang pertama ada akad wadiah atau akad titipan. Akad ini biasanya diibaratkan seperti kita itu menitipkan motor di tempat parkir. Nah, ketika kita menitipkan motor, itu kita tidak memberikan hak milik kepada penjaga parkir. Motor itu tetap milik kita sepenuhnya dan kita bisa mengambilnya kapan saja. Nah, konsep yang sama berlaku di bank syariah. Ketika nasabah menyimpan uangnya dengan akad wadiah, uang itu tetap menjadi milik nasabah dan bank hanya berfungsi sebagai pihak yang menjaga dan mengelola titipan tersebut dengan aman. Karena sifatnya yang hanya titipan, maka bank wajib menjamin pengembalian dana 100% kapanpun nasabah ingin menariknya. Bank tidak boleh menjanjikan imbalan tetap, karena hal ini bukanlah investasi. Namun, bank boleh memberikan bonus atau hibah sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah yang sifatnya sukarela, bukan kewajiban. Akad wadiah ini biasanya digunakan untuk produk seperti giro syariah dan tabungan wadiah, karena kedua produk ini membutuhkan fleksibilitas yang bisa ditarik kapan saja tanpa terikat waktu tertentu. Nah, yang kedua yaitu akad mudharabah atau akad bagi hasil. Berbeda dengan wadiah, akad mudharabah ini bersifat investasi. Dalam akad ini, nasabah disebut sebagai sahibul mal atau pemilik modal, sedangkan bank berperan sebagai mudharib, yaitu pihak yang mengelola modal tersebut. Dana yang dihimpun melalui akad ini kemudian akan disalurkan bank ke berbagai kegiatan usaha yang produktif, misalnya seperti pembiayaan usaha kecil, proyek perdagangan, atau investasi halal lainnya. Nah, keuntungan dari hasil usaha tersebut akan dibagi 2 sesuai dengan nisbah atau rasio bagi hasil yang disepakati di awal. Misalnya, nasabah mendapat 60%, sedangkan bank hanya 40% dari keuntungan tersebut. Namun, penting untuk diingat, jika terjadi kerugian, dan apabila kerugian itu bukan akibat dari kelalaian bank, maka kerugian itu ditanggung oleh nasabah sebagai pemilik modal. Inilah yang disebut prinsip high risk, high return. Semakin besar potensi keuntungan dan semakin besar pula risiko yang harus ditanggung. Akad mudharabah ini umumnya digunakan untuk produk seperti deposito syariah dan tabungan mudharabah.
Oke, sekarang bank sudah mendapatkan dana dari nasabah yang sudah dijelaskan oleh Utami tadi. Ada dana titipan atau wadiah yang harus siap untuk ditarik kapan saja, dan ada dana investasi mudharabah yang inginnya diputar untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, di sini tugasnya ALMA atau Asset Liability Management, yaitu untuk menyeimbangkan antara kedua sisi neraca ini. Tantangan terbesarnya ALMA adalah resiko likuiditas akibat maturity mismatch atau kesenjangan jatuh tempo. Bayangkan, dana wadiah itu ibaratkan air di dalam keran, yang ketika kita buka, itu selalu ada isinya. Nah, ini bisa kita sebut dengan jangka pendek. Tapi, bank juga kan menyalurkan dananya kepada KPR murabahah selama 15 tahun. Nah, ini kita bisa sebut dengan jangka panjang. Nah, terus gimana sih jika tiba-tiba banyak nasabah wadiah ini menarik dana mereka secara bersamaan? Nah, inilah yang menyebabkan sebuah bank itu kolaps, teman-teman. Disinilah perannya si OJK dan BI, yaitu mengawasi secara ketat rasio FDR atau Financing to Deposit Ratio, yang dimana sebuah bank itu tidak boleh terlalu agresif dalam menyalurkan pembiayaan. Tantangan keduanya ALMA Syariah adalah manajemen distribusi hasil. Nah, kalian ingat kan nasabah mudharabah tadi? Nah, mereka itu harus mendapatkan bagi hasil dari simpanan yang telah mereka berikan tadi. Nah, di sini bank itu harus menghitung berapa sih total pendapatan mereka dari pembiayaan tersebut. Dikurangi biaya operasional, dikurangi bagian bank. Nah, sisa inilah yang akan kita bagikan ke seluruh nasabah mudharabah secara adil dan sesuai proporsi investasi yang telah mereka berikan tadi. Nah, inilah yang menyebabkan proses ini tuh unik dan transparansi. Jadi, manajemen dana bank ini ibaratkan seni menyeimbangkan antara kedua hal yang bertentangan ini, yang dimana jika bank terlalu banyak kredit, bank tidak aman, tetapi terlalu banyak uang tunai juga, bank tidak untung. Sekian untuk penjelasan manajemen dana bank. Penjelasan untuk bagian ketiga atau pilar ketiga tentang pembiayaan akan dijelaskan oleh rekan saya, Rasti. Oke, terima kasih kepada Utami dan Liana. Teman-teman, di pilar pertama tadi kita bisa lihat dana nasabah itu dikumpulkan. Sedangkan di pilar kedua tadi dijelaskan, kita lihat juga betapa rumitnya bank mengelola dana ALMA, menghitung bagi hasil dan menjaga risiko likuiditas. Nah, pertanyaan utamanya, profit untuk bagi hasil itu dapatnya dari mana sih? Jawabannya ada di pilar terakhir ini yang akan kita bahas, yaitu pembiayaan atau uses of fund. Ini adalah cara bank syariah menghasilkan uang. Rekan saya tadi sudah bilang, kita tidak menggunakan istilah kredit, tapi kita pakai pembiayaan. Dan 3 keluarga besar lainnya. Keluarga yang pertama dan yang paling dominan di Indonesia adalah jual beli dengan bintangnya murabahah. Contohnya begini, Anda ingin beli mobil seharga 200 juta, tapi Anda tidak punya uang tunai. Lalu Anda datang ke bank syariah. Bank tidak akan memberi uang 200 juta kepada Anda. Tapi bank akan bilang, "Oke, kami beli mobilnya terlebih dahulu ke dealer seharga 200 juta. Lalu kami jual kepada Anda seharga 250 juta. Silakan Anda cicil 250 juta ini selama 5 tahun." Yang paling penting teman-teman, angka 250 juta ini itu flat atau tetap sampai lunas. Tidak ada bunga mengambang. Kenapa? Karena ini itu transaksi jual beli, bukan transaksi pinjam meminjam. Dan juga harganya kan sudah disepakati di awal, jadi ini tidak termasuk riba. Keluarga yang kedua bagi hasil atau syirkah. Inilah jantung ekonomi Islam. Semangatnya partnership. Contohnya, musyarakah atau kemitraan. Anda ingin membuka usaha kopi. Anda membutuhkan dana sebesar 100 juta. Tapi Anda punya tabungan 40 juta. Lalu Anda datang ke bank dan bank setuju buat ikut patungan. Bank memberikan modal 60 juta dan Anda tadi itu punya 40 juta. Total modalnya 100 juta. Usaha jalan. Nah, ini bagian adilnya. Jika untung, kita dibagi berdasarkan nisbah atau kesepakatan di awal. Misalnya 50% dan bukan berdasarkan porsi modal. Tapi jika rugi, kita dibagi sesuai proporsional, sesuai dengan modal. Misalnya kita rugi, berarti bank ruginya 60%, sedangkan kita ruginya 40%. Nah, ini beda dengan mudharabah. Di mudharabah, nasabah penabung menanggung resiko modal. Tapi di musyarakah ini, bank sebagai mitra bisnis yang juga ikut berkontribusi
jika kerugian itu terjadi. Keluarga yang ketiga, keluarga yang paling simpel, yaitu sewa atau ijaro. Sederhananya, bank akan membeli aset, misalnya ruko atau enggak mesin. Lalu bank akan menyewakannya kepada Anda, dan Anda akan membayar sewa itu setiap bulan, yang dinamakan dengan ujroh. Ada juga variasinya, namanya itu IMBT, Ijaro Muntahiyah Bitamlik. Sederhananya itu sewa yang akhir sewanya itu kepemilikannya akan berpindah kepada Anda. Jadi ini tuh sering jadi bahan alternatif KPR selain murabahah. Teori sudah, sekarang kita lihat realitas di lapangannya. Kasus 1, Non-Performing Financing (NPF). Ini istilah syariah untuk kredit macet. Batas aman yang ditetapkan OJK adalah 5%. Fakta di lapangan, saat pandemi COVID-19 melanda, banyak UMKM yang dibiayai bank syariah tidak bisa membayar angsuran. Usahanya sepi. Akibatnya rasio NPF di beberapa bank syariah sempat naik. Apa solusinya? Bank tidak bisa langsung menyita atau mengenakan denda berbunga. Mereka melakukan restrukturisasi syariah. Bisa rescheduling atau reconditioning syaratnya diubah, misal marginnya didiskon. Nah, disinilah pencatatan akuntansinya jadi menarik. Contoh, nasabah murabahah macet, sisa utangnya 50 juta. Bank setuju reconditioning dengan memberi potongan diskon 10 juta agar nasabah bisa segera melunasi. Bagi bank, diskon 10 juta itu diakui sebagai beban atau kerugian. Artinya, bank secara nyata rela mengurangi keuntungannya demi membantu nasabah. Kasus 2, tantangan likuiditas FDR. Tadi Liana sudah singgung soal risiko likuiditas dan FDR, Financing to Deposit Ratio. Nah, mari kita lihat realitasnya di lapangan. Fakta di lapangan, bank syariah di Indonesia, menurut data OJK, cenderung memiliki FDR yang lebih rendah dibanding LDR bank konvensional. Artinya, bank syariah lebih cair atau lebih liquid. Ini ada dua sisi. Sisi baik, bagus untuk keamanan. Seperti kata rekan saya tadi, bank tidak mudah kolaps jika nasabah wadiah menarik dana besar-besaran. Sisi tantangan, ini berarti banyak dana nasabah yang menganggur dan tidak disalurkan menjadi pembiayaan yang produktif. Ini adalah tantangan profitabilitas. Bank syariah harus aman, tapi juga harus untung agar bisa memberi bagi hasil yang kompetitif ke nasabah mudharabah.